Di scene pertama kita melihat di sini Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya menjadi badut yang merekah-rekah wajah tersenyumnya. Ia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum, akan tetapi air matanya mengalir. Arthur adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan menjadi badut sewaan di sebuah kantor yang bernama Hahas. Suatu hari dia ditugaskan untuk menjadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan yang bertuliskan diskon di depan toko yang sudah mau bangkrut. Tiba-tiba papan tersebut dicuri oleh sekelompok remaja. Arthur pun kemudian mengejar remaja itu hingga ke gang sempit. Sesampainya di sana, Arthur tiba-tiba dipukuli menggunakan papan tersebut hingga tersungkur dan dipukuli oleh remaja-remaja tersebut. Namun naasnya, bosnya bukan membelanya, malah menyalahkan Arthur karena tidak bisa mengembalikan papan diskon toko tersebut. Jelaskan kalau kota Gotham saat itu rawan sekali dengan tindak kriminal dan pengangguran pun merajalela. Tapi isu-isu ini tidak diangkat ke media. Mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas, termasuk Thomas Wayne yang waktu itu akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Arthur ini rutin mengunjungi dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat atas gangguan kejiwaannya. Dia selalu berkata kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berhenti-berhenti. Di perjalanan pulang dari dinas sosial itu, Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil. Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa. Tiba-tiba ibu anak tersebut menengok dan membentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tak berhenti hingga terbatuk-batuk. Di sini kita dapat penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf, di mana dia tidak bisa berhenti ketawa di saat ia merasa panik atau cemas. Arthur kemudian pulang ke apartemennya. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny yang sudah tua dan sakit. Setiap malam mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya Arthur. Dari idolanya itu dia jadi kepicu untuk menjadi stand up komedi juga. Saking ngefansnya, bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray pengen mengangkat jadi anaknya. Mata Arthur hanya berlinar saat menonton Murray di film ini. Arthur juga punya catatan di sebuah notes kecil yang berisikan semua jokes dia, pikiran negatif dia, teknik untuk bisa bikin orang ketawa dan lain-lain. Arthur juga sering datang ke klub stand up komedi dan menonton semua platform. Kemudian dia akan menulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang ketawa. Penny, ibunya Arthur, dulunya adalah salah seorang pekerjanya Thomas Wayne. Selama beberapa tahun terakhir, Penny selalu mengirimkan surat untuk Thomas Wayne, tapi tidak pernah mendapat balasan satupun. Di tempat kerjanya, Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri oleh Rando yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur sudah berusaha untuk menolak, tapi Rando tetap bersikeras kasih senjata itu dan bilang kalau Arthur bisa bayar senjata itu nanti. Ketika pulang di apartemennya, dia satu lift dengan perempuan yang bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatapan sambil bicara sedikit. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun ia pergi karena merasa tertarik dengan Sophie. Arthur dekat dengan Sophie sampai ia berani mengajak Sophie untuk datang ke klub di mana Arthur akan tampil stand up komedi. Di stand up komedi itu, di situ Arthur mulai panik dan mulai ketawa sendiri hingga tak terkontrol. Tapi akhirnya dia bisa juga membacakan jokes dari buku catatannya dan yang ketawa hanya Sophie saja. Di sini Arthur dikasih kerjaan untuk menghibur anak-anak yang sakit di sebuah rumah sakit. Di saat dia sedang menari-nari sambil menghibur anak-anak, tiba-tiba saja senjata yang dikasih Rando jatuh ke lantai. Berita itu pun sampai ke telinga bosnya dan di sini pun Arthur dipecat. Ditambah lagi Rando tidak mengaku bahwa dia yang mengasih senjata itu. Malah Rando mengaku di bosnya bahwa Arthur lah yang meminta senjata itu. Seakan tak cukup berat ketika Arthur mengunjungi dinas sosial untuk minta obat rutinnya. Ternyata pemerintah sudah angkat dana untuk dinas tersebut.
Hal ini mengakibatkan Arthur tidak bisa lagi datang ke tempat itu untuk konsultasi dan mendapatkan obatnya secara gratis. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, di sini Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang diketahui adalah karyawannya Thomas Wayne yang sedang menggoda seorang perempuan. Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima, jadi perempuan itu melirik Arthur untuk meminta tolong. Karena Arthur langsung merasa tidak nyaman dan cemas, dia akhirnya mulai ketawa sendiri tidak terkontrol. Hal itu membuat 3 orang itu pindah target ke Arthur. Perempuan itu pun buru-buru kabur pas perhatian ketiga orang tersebut pindah ke Arthur. Di sini Arthur dipukuli, ditendang. Hari itu Arthur lagi-lagi membawa senjatanya dan langsung menembak mati ketiga orang tersebut. Anehnya setelah menembak bukannya merasa khawatir dan tegang, Arthur malah merasa menemukan jati dirinya dengan menari-nari sendiri di toilet tempat dia bersembunyi. Berita tentang kematian 3 pegawai muda itu menjadi heboh. Banyak media yang memberitakan bahwa itu penyerangan terhadap kaum atas. Sejak saat itu terjadi huru-hara semacam demo yang semua orang memakai topeng badut. Jadi pembunuhan yang dilakukan sama badut itu menjadi pemicu masyarakat untuk protes sama pemerintahan yang aneh itu. Thomas Wayne juga mengasih pendapatnya mengenai demonstrasi tersebut. Tapi dia malah bilang kalau orang-orang topeng badut itu cuma dari kalangan bawah. Di rumah, Arthur membuka salah satu surat yang dikirimkan oleh Penny ke Thomas Wayne. Isinya adalah ternyata Arthur adalah anaknya Thomas Wayne. Mengetahui fakta itu, akhirnya Arthur berangkat ke rumahnya keluarga Wayne. Di sana dia ketemu sama Bruce Wayne yang masih kecil dan sempat mengasih trik sulap yang bikin Bruce ketawa. Arthur akhirnya diusir sama Affleck yang bilang Penny itu adalah hanya delusional dan Arthur bukanlah anaknya Thomas. Ketika sampai ke apartemen, Arthur melihat ibunya diangkat pakai tando dan mau dibawa ambulans. Katanya ibunya tiba-tiba kena serangan stroke. Yang kemudian diketahui kalau ibunya itu serangan stroke karena diinterogasi sama 2 orang detektif yang datang ke apartemennya perihal penembakan 3 orang oleh seorang badut. Arthur ketika diinterogasi cuma mengada-ngada sambil menghisap rokoknya. Di rumah sakit Arthur ditemani oleh Sophie untuk menjaga ibu Arthur. Dan di rumah sakit dia tetap nonton talk show-nya Murray. Matanya semakin berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata memutar video dia saat melakukan stand up komedi kemarin. Sayangnya ternyata Murray menampilkan video itu cuma ingin mengolok-olok Arthur. Dia mengatakan bahwa lawakan Arthur tidak lucu sama sekali. Perasaan Arthur di sini telah hancur sekali lagi. Saat terjadi demo ricu, di sini Arthur mengambil kesempatan ini diam-diam untuk menemui Thomas yang sedang menonton. Di sini diperlihatkan demo di depan gedungnya, di dalam dia hanya ketawa-ketawa menonton film komedi. Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujung Arthur dipukuli oleh Thomas. Thomas berkata bahwa Penny itu hanya delusional dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi jadi kekasihnya Thomas. Arthur juga merupakan anak yang Penny adopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarga Wayne. Di sini lagi-lagi Arthur kumat dan tidak bisa mengontrol ketawanya. Sesedih itu padahal yang dia katakan ke Thomas hanya how about a hack that. Malamnya di apartemen Arthur mendapat telepon dari Murray talk show untuk diundang sebagai tamu. Katanya permintaan penonton sangat membludak pas video Arthur diputar. Arthur pun di sini setuju. Masih mencari fakta, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa Arkham, tempat ibunya dulu dirawat untuk melihat rekap medisnya. Di sana dia lagi-lagi mendapatkan fakta pahit. Ternyata ibunya memang delusional dan dia betulan anak adopsi ibunya. Ibunya masuk ke rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur sampai terluka dan cedera kepala berat. Mungkin ini yang bikin saraf Arthur rusak sehingga dia tidak bisa mengontrol ketawanya. Arthur yang sudah hancur berkali-kali, dan kali ini juga dia sudah tidak minum obat penenangnya sama sekali, sudah tidak bisa mengontrol diri dari sini. Dia pun kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan cara menekan bantal ke mukanya. Dia pun pulang ke apartemen dan langsung masuk ke apartemennya Sophie.
Sophie kaget dan meminta Arthur keluar baik-baik dan akan menelpon ibunya Arthur. Di sini kita tahu kalau scene di mana dia dekat dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur saja. Keesokannya Arthur siap-siap berdandang untuk datang ke acara murai. Ketika dia sudah menggunakan make up, teman kerjanya dulu Randall sama Gary datang untuk berkunjung. Mereka membawa satu botol minuman untuk diminum bersama. Tapi kemudian Randall bilang bahwa semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta tersebut. Di sini Arthur merasa dan membuat Arthur marah ke Randall, dan tanpa basa-basi dia menusuk Randall sampai mati. Di sini Arthur membiarkan Gary pergi karena dulu saat di kantor cuma dia satu-satunya orang yang baik sama Arthur. Bahkan sebelum pergi Arthur mencium keningnya dulu sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan mau ke Talkshow Murai, Arthur dikejar sama dua detektif yang dulu interogasi dia. Arthur lari dan masuk ke dalam kereta yang isinya penuh massa demonstrans yang memakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan mencari Arthur dan dia pun menodongkan senjata kemana-mana biar orang-orang diam di tempat. Tak lama kemudian ada tembakan yang keluar dan membunuh satu orang demonstrans di kereta itu. Detektif itu pun langsung dipukuli massa sampai koma. Di sini Arthur sangat senang sampai dia menari-nari sendiri. Di stasiun TV atau di balik layar Arthur bertemu dengan Murray dan dia mengatakan kalau dia ingin diperkenalkan sebagai Joker. Ketika acara sudah mulai, Arthur diminta untuk membacakan salah satu jokesnya yang ternyata tidak lucu. Di sini sebenarnya Arthur sudah sadar dari kemarin kalau dia diundang pasti hanya untuk diejek. Setelah membacakan jokes, dengan canggungnya akhirnya dia mengaku kalau dialah yang membunuh 3 orang di dalam kereta itu. Arthur juga mengatakan kalau media terlalu berpihak sama orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan 3 orang itu. Lain halnya kalau orang-orang yang seperti Arthur yang mati. Pasti mereka hanya cuma lewat saja, dan Arthur di sini mengatakan lagi semua audiens hanya peduli sama korban karena Thomas Wayne juga peduli dan itu sama sekali tidak adil. Saat semuanya sudah riuh dan sudah mulai ada yang berteriak agar mengeluarkan Arthur dari show, Murray mulai berdebat dengan Arthur dan bilang kalau perbuatannya salah dan tidak lucu. Arthur yang ternyata membawa senjata langsung menembak kepala Murray di hadapan kamera. Beritanya pun langsung heboh di mana-mana. Gotham semakin ricuh sama demonstrans yang memakai topeng badut. Dia menganggap bahwa Arthur adalah kayak semacam perwakilan mereka. Keluarga Wayne saat itu lagi ada di bioskop tengah kota dan mereka mengendap-endap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Saat itulah Thomas Wayne dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstrans. Arthur ditangkap polisi dan di sepanjang jalan dia melihat demonstrans makin ricuh sampai menghancurkan semua hal yang ada di jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulans yang ternyata dibawa oleh salah satu demonstrans untuk membebaskan Arthur. Semua demonstrans menyuruh Arthur naik ke atas kap mobil karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya Arthur mendapatkan pengakuan dari orang-orang seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Beberapa waktu kemudian terlihat kalau Arthur sekarang jadi pasien di rumah sakit jiwa Arkham. Dia ketemu sama seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan Arthur di sini ketawa sendiri. Pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokesnya, tapi Arthur bilang, "Kamu tidak akan mengerti." Beberapa menit kemudian terlihat Arthur keluar dari ruangan tersebut dan di kakinya banyak darah yang mengidentifikasikan mungkin dia membunuh pegawai dinas sosial itu juga. Dan film itu pun selesai.